datang di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Evi Ariadne Sintadewi, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi dasar dari mata kuliah Komunikasi Politik yang terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu tentang definisi komunikasi politik, tentang elemen-elemen komunikasi politik, dan bagaimana proses komunikasi politik berlangsung. Sebelumnya, secara keilmuan, komunikasi politik merupakan ilmu yang interdisipliner, yaitu menyangkut ilmu-ilmu seperti filsafat, ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu psikologi, psikologi massa, ilmu antropologi, dan ilmu sosiologi. Kendati kajian komunikasi politik ini baru ada di tahun 1950-an, yaitu sekitar tahun 1956, di mana sekelompok ilmuwan menyatakan bahwa komunikasi merupakan satu dari 3 proses yang berpengaruh dalam kegiatan politik, selain kepemimpinan politik dan struktur kelompok. Komunikasi politik awalnya berasal dari beberapa studi seperti yang tadi disebutkan, yaitu retorika, analisis propaganda, studi perubahan sikap, pendapat publik, perilaku pemilih, hubungan pemerintah dengan media, dan teknik kampanye. Namun pada perkembangannya, beberapa studi ini bersatu menjadi studi komunikasi politik yang bersifat ilmiah. Nah, sebagai studi baru, komunikasi politik ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tentu membutuhkan atau meminjam disiplin dari ilmu-ilmu yang lain, baik teori maupun metodologinya. Tadi seperti yang disampaikan, ada filsafat, ada ilmu politik, ilmu komunikasi, antropologi, dan sosiologi. Nah, apa yang mendorong munculnya studi komunikasi politik ini? Dalam sebuah buku karya Brian McNair diungkapkan di situ bahwa faktor yang mendorong munculnya studi komunikasi politik ini awalnya di Amerika itu adanya propaganda. Propaganda pada Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 yang membuktikan bahwa ketika itu propaganda bisa memengaruhi opini publik untuk mendukung perang, tentu saja opini publik untuk mendukung perang. Nah, dari pengalaman perang inilah muncul komunikasi massa yang pada saat itu memiliki andil yang cukup besar dan dapat memobilisasi dukungan. Komunikasi massa apa saja, dari mulai media cetak, dan terutama yang sangat berpengaruh ketika itu adalah televisi. Misalnya ketika ini contoh yang lain, misalnya ketika selain propaganda, maksud saya, ada juga hal negatif yang diakibatkan oleh propaganda negatif, yaitu misalnya ketika pidato Richard Nixon, Presiden Amerika dari Partai Republik ketika itu, ketika pidato dia dicitrakan negatif, yaitu apa? Terlibat dengan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadinya dan kampanyenya. Namun ternyata ketika Nixon melakukan pidato yang sangat memukau melalui media televisi, alih-alih citra negatif kemudian malah berubah. Orang jadi menyukai Nixon dan dia menang. Nah, kehadiran televisi dalam kancah politik itu juga menjadi salah satu trigger dari ilmu komunikasi politik. Nah, oleh karena itu, mari kita cari sebetulnya definisi komunikasi politik itu apa. Secara sederhana, dengan mengacu kepada definisi komunikasi linier seperti yang disampaikan oleh Harold Lasswell, maka komunikasi politik itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian pesan-pesan politik dari siapa? Dari komunikator politik sebagai source atau encoder atau sender atau actor, sebagai pihak yang memulai dan mengarahkan suatu tindakan komunikasi, di mana pesan-pesan tersebut ditujukan kepada halayak
atau receiver atau komunikan dengan menggunakan media atau channel atau saluran tertentu untuk mencapai suatu tujuan politis atau political oriented berupa efek politik tertentu. Nah, jadi secara sederhana definisi komunikasi politik itu adalah proses penyampaian pesan politik oleh aktor politik melalui media kepada audiensnya untuk dapat menghasilkan efek politik tertentu. Seperti itu. Namun demikian, ada juga seperti Brian McNair yang menyederhanakan definisi komunikasi politik sebagai komunikasi yang disengaja mengenai politik. Jadi komunikasi yang disengaja mengenai politik. Dan menurut McNair, kegiatan komunikasi yang disengaja mengenai politik ini dapat mencakup 3 hal. Pertama, semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik dengan tujuan untuk mencapai sasaran politis tertentu tadi. Nah, yang kedua, komunikasi yang ditujukan kepada para aktor politik ini dari pihak yang non-politisi, misalnya dari pemilih, dari konstituen, dari masyarakat atau citizen, yang misalnya disampaikan bisa saja melalui kolumnis, melalui opini di koran atau di media massa. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut McNair, definisi komunikasi politik itu adalah komunikasi mengenai aktor-aktor ini, komunikasi mengenai aktor-aktor politik ini dan kegiatan mereka yang terkandung di dalam misalnya tayangan-tayangan berita di media massa. Jadi intinya menurut McNair, komunikasi politik itu adalah komunikasi yang disengaja untuk menyampaikan pesan-pesan politik atau komunikasi yang disengaja mengenai politik. Nah, seperti apa? Pertama, semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi. Yang kedua, semua komunikasi yang kalau tadi yang dilakukan oleh politisi, nah ini semua komunikasi yang ditujukan kepada politisi. Dan yang ketiga, justru kehidupan para politisi inilah yang diberitakan oleh media. Nah, itu semua sebetulnya termasuk ke dalam kegiatan komunikasi politik menurut McNair. Nah, lalu apa saja elemen-elemen komunikasi politik ini? Secara singkat, McNair juga menjelaskan bahwa elemen-elemen komunikasi politik itu sebenarnya sederhana dibagi 3, yaitu ada organisasi aktor politik, ada media, ada citizen, ada masyarakat. Nah, aktor politiknya ini bisa terdiri dari organisasi politik. Apa yang disebut organisasi politik? Misalnya partai politik. Contohnya ya, partai politik itu kan sekelompok individu yang memiliki pemikiran yang kurang lebih sama, yang bersatu di dalam sebuah struktur organisasi dan ada ideologi yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu. Itu partai politik. Nah, tetapi ada juga organisasi yang lain, yaitu organisasi publik. Organisasi publik ini bedanya dengan partai politik. Mereka memiliki kesamaan latar belakang para anggotanya. Maksud saya para anggotanya memiliki latar belakang kesamaan latar belakang di antara para anggota. Tetapi walaupun mereka non partai, artinya tidak ada ideologi, tapi mereka memiliki tujuan politik tertentu. Apa misalnya asosiasi buruh, trade union, trade union itu serikat dagang misalnya MEE, atau masyarakat ekonomi Eropa atau masyarakat ekonomi ASEAN dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, aktor politik yang lain menurut McNair selain tadi partai politik dan organisasi publik itu ada yang disebut dengan pressure group atau kelompok penekan. Nah, kelompok penekan ini tidak seformal organisasi publik. Kalau tadi kan organisasi buruh itu formal, dibentuk secara formal. Nah, pressure group atau kelompok penekan ini seringkali tidak memiliki organisasi yang formal, tapi mereka secara terang-terangan memiliki tujuan politis. Seperti itu. Nah, termasuk salah satunya teroris ya. Ini contoh pressure group ya. Ada sebuah demo misalnya yang akhirnya malah kemudian bisa mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Ini tadi yang saya sampaikan, trade union atau serikat dagang, ada
organisasi-organisasi yang non formal tapi memiliki tujuan politis juga, tetapi tidak terikat oleh ideologi seperti partai politik. Misalnya apa? Misalnya ya tadi serikat buruh, organisasi pecinta lingkungan, forum-forum yang memperjuangkan isu-isu kesehatan mental misalnya. Itu adalah bisa jadi kelompok penekan. Nah, lalu bagaimana dengan teroris? McNair menyatakan teroris sebetulnya adalah aktor komunikasi politik, karena dengan mereka secara sengaja melakukan teror untuk menakut-nakuti. Artinya dengan melakukan kekerasan mereka ingin mendapatkan efek politik tertentu. Jadi teroris dimasukkan sebagai aktor politik. Dan yang terakhir menurut McNair itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah merupakan salah satu aktor komunikasi politik. Kenapa disebut aktor komunikasi politik? Karena pemerintah punya otoritas untuk membuat kebijakan, maka ada yang disebut dengan komunikasi kebijakan. Kemudian pemerintah juga seringkali membuat pencitraan atau branding. Pada saat penanganan krisis atau yang kontroversi, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan komunikasi politik yang efektif. Dan tentu saja bagaimana pemerintah melakukan atau berinteraksi dengan media itu sesungguhnya adalah bagian dari kegiatan komunikasi politik. Berikutnya, dan ini yang terakhir, jadi tadi sudah disampaikan elemen itu aktor politik. Tadi sudah ada 3. Nah, yang kedua adalah halayak. Siapa halayak dari komunikasi politik? Kalau partai politik tentu saja halayaknya adalah konstituen, misalnya pemilih. Kalau masyarakat umum, apakah menjadi halayaknya partai politik? Termasuk halayak juga, karena tanpa dukungan dari masyarakat, tidak hanya secara khusus pemilih, maka partai politik juga akan kehilangan esensinya. Nah, yang kedua, halayak yang kedua misalnya pemerintah. Siapa halayaknya pemerintah? Tentu saja warga negara, masyarakat secara umum, ya. Bagaimana pemerintah ingin agar seluruh kebijakan yang dibuatnya didukung oleh masyarakat, itu sangat bergantung kepada bagaimana pemerintah mampu memetakan halayak dalam strategi komunikasi politik mereka. Nah, selain itu sebetulnya audiens atau halayak itu ada juga yang disebut dengan stakeholder dan key public atau publik kunci. Nah, tetapi ini nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut dalam video-video berikutnya ya. Nah, jenis-jenis publik ini ada banyak. Ada yang disebut non-publik, ada yang disebut latent publik, aware public, active public, dan intervening public. Dalam materi atau dalam modul itu bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, yang kedua tadi, yang ketiga tadi kan sudah aktor politik itu siapa saja. Ada organisasi politik, organisasi publik, pressure group, teroris, dan government atau pemerintah. Kemudian siapa halayaknya? Halayaknya tentu saja masyarakat umum atau konstituen atau masyarakat mana, segmen masyarakat mana yang dituju oleh organisasi politik untuk dapat memperoleh dukungan atas kebijakan-kebijakan politiknya misalnya. Nah, yang terakhir ini media. Media merupakan elemen komunikasi politik yang cukup penting. Kenapa? Karena media, kalau kita mengacu kepada definisi Harold Lasswell, itu sesungguhnya kan sebagai saluran atau channel. Tetapi seringkali dalam konteks komunikasi politik, media juga bertindak sebagai aktor politik atau sebagai komunikator. Apa misalnya? Melalui editorialnya, melalui tajuk rencananya, atau melalui agenda setting dan framing dari media tersebut. Itu sebetulnya media sedang bertindak tidak sebagai saluran, tetapi sedang bertindak sebagai aktor politik atau sebagai komunikator politik. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Sebetulnya bicara tentang media ini ada banyak yang bisa dibahas, terutama kaitannya dengan politik dan demokrasi. Tetapi karena waktunya cukup sempit, jadi
Intinya, proses komunikasi politik itu ada beberapa model. Kalau mengacu kepada modelnya Brian McNair, itu tadi kaitannya antara aktor politik dan citizen itu melalui media. Tetapi sekarang sebetulnya model McNair ini sudah bisa disempurnakan karena ada social media atau ada new media yang sebetulnya juga bisa menjadi media yang langsung antara aktor politik dengan citizen. Nah, model berikutnya yaitu model dari Habermas, di mana arena komunikasi politik itu terdiri dari atau menyangkut atau melibatkan sistem politik, civil society, kemudian media. Nah, mereka semua atau elemen-elemen ini berkelindan dalam arena komunikasi politik dan bentuknya banyak macam-macam. Ini bisa dicermati nanti dalam modul ya. Nah, ini gambar atau secara sederhana model proses komunikasi politik, di mana aktor komunikasi politik menyampaikan pesan politik melalui media kepada komunikan atau konstituen atau masyarakat untuk mendapatkan impact atau efek atau feedback politik tertentu. Seperti itu. Sebetulnya ada 5 ciri proses komunikasi politik. Yang pertama, komunikasi politik itu bertingkat-tingkat, terdiri dari sistem sosial, organisasi politik, dan media. Ada komunikator politik, ada jurnalistik, ada budaya politik, dan macam-macam. Nah, ciri yang kedua, komunikasi politik juga terus berkembang, sangat dinamis. Dan yang ketiga, sifatnya sangat komprehensif. Ciri yang paling pokok adalah yang keempat, komunikasi politik berporos kepada politik. Nah, dan terakhir, ciri yang terakhir, pola dan praktik dari komunikasi politik ini sangat normatif, yaitu komunikasi politik akan menentukan bagaimana kualitas demokrasi di suatu negara, atau diistilahkan dengan demokrasi yang bermakna atau meaningful democracy. Demikian saya sampaikan materi pada hari ini. Ini ada sumber-sumber referensi, bisa Anda cermati. Ada buku saya, Pengantar Komunikasi Politik, ada Brian McNair, ada Richard Perloff, ada juga Political Communication and Democracy dari Jerry, dan Philip and Howard tentang New Media Campaigns and the Managed Citizen. Ada 5 buku wajib yang perlu Anda baca. Terima kasih, salam komunikasi, sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.